Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas soal lanjutan dari turunan fungsi trigonometri, yaitu penerapan aplikasi turunan fungsi trigonometri. Tentunya di sini akan membahas nilai maksimum dan nilai minimum pada fungsi trigonometri. Nah, di sini soalnya adalah tentukanlah kapan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri itu terjadi. Dari soalnya adalah fx sama dengan 2 sin 2x. Untuk selangnya adalah dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ya. Nah, untuk menjelaskan soal ini, dari nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri ini, pertama adalah kalian harus bisa menentukan titik-titik stasionernya. Nah, kebetulan kalian di soal ini adalah sudah ditugaskan pada kalian nilai titik stasionernya. Nah, jadi tinggal menentukan, setelah kalian menentukan nilai stasionernya atau titik stasionernya, tinggal menentukan nilai maksimum dan minimum. Tapi kita akan bahas dulu titik stasionernya dulu ya, sambil kita menyamakan dari jawaban-jawaban kalian yang sudah diupload di Google Class. Oke. Syaratnya adalah untuk mencari nilai maksimum dan minimum kita cari stasionernya dulu. Syarat stasioner adalah tentunya adalah sama ya. Fx dan x-nya itu sama dengan 0. Ini adalah syarat stasioner ya. Jadi untuk maksimum dan minimum trigonometri ini kita lalui dulu stasionernya dulu, atau kita cari stasionernya. Maka f aksennya itu sama dengan 0. Nah, untuk f aksen sama dengan 0 yaitu berarti ini kita turunkan dulu. Turunan dari fx sama dengan 2 sin 2x adalah turunan dari sin adalah cos. 2 ini kan adalah konstanta, jadi ini tetap ya. Jadi 2 cos. Nah, turunan dari 2x adalah 2. Jadi 2 kali 2 cos 2x. Ya, itu turunannya ya. Nah, ini. Jadi turunan dari ini fx sama 2 sin 2x itu adalah f aksen x 2 kali 2 cos 2x ya. Nah, Bapak rasa kalian udah benar ya yang untuk menyelesaikan ini. Ada juga yang keliru di sini. Bapak lihat jawaban kalian ada yang keliru, tolong disimak lagi nih ya cara penurunannya ya. Nah, dari sini berarti 2 kali 2 adalah 4 cos 2x. Jadi f aksen x adalah 4 cos 2x ya. Itu turunan pertama dari 2 sin 2x ya. Nah, karena syaratnya adalah 0 f aksen x-nya, maka di sini 4 cos 2x itu sama dengan 0. Nah, ini ya. Saya rasa ini banyak yang udah betul ya untuk mencari ini. Kemudian di sini ruas kiri dan ruas kanan bagi 4 ya. Di sini 4 ya. Maka didapat cos 2x sama dengan 0 ya. Nah, kalau sudah di sini berarti cos berapa itu yang nilainya 0 ya. Cos berapa yang nilainya 0 ya. Ada cos 90 derajat ya. Dan cos berapa? 270 derajat ya. Yang cos yang nilainya 0 sekali lagi adalah ada 2, bahkan itu masih banyak lagi ya sebenarnya. Tapi kita ambil ini 2 aja gitu ya. Cos 90 derajat dan cos 270 derajat ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini kita selesaikan satu persatu. Yang pertama ini selesaikan dulu ini. Cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Syaratnya untuk menghilangkan cos adalah ini menjadi 2x sama dengan 90 derajat ya, ditambah k kali 360. Jadi itu syaratnya seperti kemarin yang sudah dijelaskan. Sebenarnya ada 2 cara ya. Tapi ini satu cara aja dulu ya. Nah, kita selesaikan dulu ini. Maka didapat 2x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360 derajat ya. Untuk menyelesaikan ini dulu nih, dapat seperti ini. Oke. Nah,
Ingat ini mencari stasioner ya dulu ya, jadi nggak langsung mencari nilai maksimum dan minimumnya ya. Jadi runtutannya untuk mencari maksimum minimum itu adalah mencari stasionernya dulu. Nah kemudian setelah ini bagi dua, ruas kiri dan ruas kanan ya, maka akan didapat adalah X-nya sebenarnya 45 derajat ditambah K kali 180 derajat ya. Jadi ruas kiri bagi dua ya, ruas kiri dan ruas kanan yang bagi dua, maka didapat 45 derajat ditambah K kali 180 derajat ya. Nah setelah ini kita cari nilai X ya, kita cari nilai X, kita substitusikan K nya mulai dari 0, berarti kalau K nya 0 berarti X nya 45 derajat, berarti kalau K nya 1 berarti 180 tambah 45 200 ya, 225 ya, 225 derajat. Ini tadi nilai K nya 0 dan nilai K nya 1 ya. Nah sekarang bagaimana kalau nilai K nya 2 gitu ya. Ini ada yang bertanya seperti itu, Pak bagaimana kalau lebih dari 1 gitu K nya. Boleh saja ya, tapi harus memenuhi syarat gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara memenuhi syaratnya? Begini, kalau K-nya 2 di sini kan kali 180 udah 360. 360 ditambah 45 udah melebihi dari ini. Jadi ini makanya tidak disertakan duanya gitu ya, karena ini tidak memenuhi karena udah melebihi dari 360 derajat ya. Nah itu ya. Itu untuk pertanyaan ya, sambil kita jawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh kalian. Terima kasih yang udah bertanya, jadi mungkin ini bisa mewakili semuanya ya. Nah kemudian kalau sudah seperti ini nih, X-nya udah didapat 45, X-nya sama dengan 225, ada 2 ini. Nah di sini yang kalian perlu perhatikan di sini, kalau kemarin untuk mencari selang naik dan selang turun pada titik stasioner gitu ya, ya itu disubstitusikan X-nya itu pada turunan gitu ya, pada ini. Nah sekarang kalau untuk mencari nilai maksimum dan minimum ya, di X ini disubstitusikan adalah ke soalnya atau ke persamaan pertama ini ya, ke sini. Jadi X 45 dan X 225 substitusikan ke sini ya, maka didapat kalau X-nya 45 gitu ya, sama dengan berarti 2 di sini, berarti 2 kali 45 ya. Nih, di sini 2 kali 45 ya. Maka 2 sin 2 kali 45 ya. Berarti didapat adalah sin 90 ya. Jadi F 45 derajat disama dengan 2 sin 90 derajat. Sin 90 derajat berapa? 1 ya, berarti 2 kali 1 adalah 2, maka Y nya sama dengan 2. Oke, atau F-nya sama dengan 2. Oke. Nah sekarang kita substitusikan yang ini X-nya, substitusikan yang ini X-nya, maka F 225 itu berarti 2 sin 2 ya, sini ya, 2 sin 2 kali 225, maka seperti ini didapat 2 kali 225 adalah 450. Nah sin 450 berapa ya? Perlu diketahui sin 450 itu adalah sin 360 derajat ditambah 90 derajat, berarti sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat berapa? Sama dengan 1 ya. Oke ya, jadi didapat adalah 2 kali 1. Jadi sin 450 derajat itu sama dengan sin 90 adalah 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Ini ada 2 nilai Y nya ya sekarang. Nah sekarang kita menyelesaikan yang ini ya, cos 2x sama dengan cos 270. Ini save dulu, yang ini nanti Bapak munculkan ini ya, supaya nanti dimunculkan di berbarengan nanti ya. Nah kita sekarang selesaikan cos 2x sama dengan cos 270 derajat. Oke.
Nah, sekarang untuk menjelaskan ini sama juga seperti tadi, berarti ini 2X sama dengan 270 ditambah K kali 360 ya, gitu ya. Bagi 2 semuanya, ruas kiri 2 ruas kanan. Maka didapat seperti ini, 135 derajat ditambah K dikali 180. Sama ini juga, K-nya mulai dari 0 kita substitusikan, maka didapat 0 maka X-nya adalah 135. Ya, kalau K-nya 1 ya, maka didapat 315. Jadi 180 ditambah 135 adalah 315. Jelas ya? Di sini kalau K-nya 2 udah jelas ini melebihi ya, maka tidak memenuhi. Oke. Yang lanjutkan. Sekarang kita substitusikan yang ini juga pada persamaan yang ini ya, persamaan ini. Ya, persamaan awal. Maka untuk 135 ya, ini F135 sama dengan 2 sin 2 kali 135 ya. Ya, maka akan didapat 2 sin 270 ya. 2 kali 135 itu 270. Oke, 270 itu min 90 ya. Jadi min 90 ya sama dengan 2 kali min 1 ya, sama dengan min 2 hasilnya. Ya. Ulangi. Jadi jika fx-nya adalah 135 derajat, berarti 2 sin 270 derajat. Ya, jadi ini 2 kali 2 kali 135 derajat. Itu sama dengan 270 derajat. Sin 270 derajat berapa? Sama dengan min 90 derajat ya. Jadi min 90 derajat itu kan min 1 ya. Oke. Itu ada di kuadran ketiga ya ini. Ya, dari 2 kali min 1 sama dengan min 2. Oke. Nah, kalau sudah didapat seperti ini, maka sekarang substitusikan yang ini, X-nya. Berarti X 315. Nah, X 315 berarti 2 kali sin 2 kali 315. Ini kalikan menjadi 630 derajat. Nah, sekarang pertanyaan muncul, bagaimana ini sin 160 derajat? Ya, sin 30 derajat itu sama dengan 360 derajat ditambah 270. Oh, berarti sama dengan min 90 ya, sin min 90 gitu ya. Ya, sama dengan berapa? Berarti didapatnya ya min 1 ya. Ya, sama dengan min 2. 2 kali min 1 sama dengan min 2. Nah, jadi kita dapatkan dari keempat nilai Y itu ya, yang tadi. Nah, yang ini. Nah, jika fx-nya yang ini adalah 2 dan yang ini adalah 2 dan yang ini sekarang min 2 dan yang ini min 2, maka didapat ada 4 ya di sini, tapi nilainya hampir ada yang sama ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari titik maksimumnya atau minimumnya? Jadi nilai maksimumnya kalau kita lihat di sini, ini adalah min 2, ini min 2, ini 2, ini 2. Jadi maksimumnya adalah, nilai maksimumnya ini 2. Ya. Nilai maksimumnya adalah 2 ya. Yang ini kan min 2 dengan 2 kan yang besar ini, jadi maksimumnya 2 ya. Ya. Oke. Nah, sekarang nilai minimumnya berapa? Ya pasti min 2 gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan terjadi nilai maksimumnya adalah 2? Kapan terjadi nilai maksimum? Ya, terjadinya nilai maksimum itu ada 2 gitu ya. Di saat 45 derajat yang kan 2, dan di saat 225 derajat ya. Yang ini yang pertama ya, jadi X-nya 45 derajat ya, Y-nya 2 dan X-nya 225 ya, dan Y-nya adalah 2 itu ya, di saat maksimum. Nah, ini pertanyaan kapan terjadinya nilai maksimum ya. Nah, ini jawabannya. Tapi kalau ditanya tentukan nilai maksimum dan minimumnya, ya hanya ini jawabannya, nilai maksimum 2, nilai minimum min 2 gitu. Makanya nanti
Saya akan jelaskan untuk menyelesaikan nilai maksimum dan nilai minimum itu dengan cara yang lebih mudah untuk mencari ini. Ini kebanyakan ini juga sering ditanyakan di dalam soal-soal UNBK ya. Ini nilai ini. Oke. Nah, inilah nilai keseluruhannya ya. Kapan terjadi seperti ini, jadi X dan Y-nya gitu ya. Nah, sekarang nilai minimumnya kapan terjadinya ya. Ya ini, jika X-nya 135 derajat, maka Y-nya min 2, jadi ada 2. Dan 350 derajat, X-nya berarti Y-nya adalah min 2. Maka didapat seperti ini, ya. Oke, nah itulah nilai maksimum dan nilai minimum, ya. Oke, nanti sekali lagi, ini Bapak akan selesaikan ini, atau Bapak akan presentasi ini di akhir materi setelah 4 soal diselesaikan. Oke, untuk hari ini atau untuk kali ini Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih.